Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang tengah menyimak agenda kajian di kesempatan pagi hari ini, Alhamdulillah Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita untuk menyimak kajian pagi edisi kali ini. Insya Allah kita akan ikuti bersama kajian secara langsung bersama guru kita Al-Ustadz Nafi' Zainuddin LC Hafidhahullah Ta'ala. Dan di kesempatan hari ini kita akan membahas kitab yang sebelumnya. Kita sudah belajar fikih Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi, dan untuk kesempatan kali ini kita akan belajar dengan kitab yang baru, yaitu kitab dengan rujukan Al-Hadyu An-Nabawi fi Tarbiyatul Aulad karya Syekh Said Al-Qahtani, dengan bab kesempatan pagi hari ini yaitu 7 wasiat adab untuk syabab atau para pemuda. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya jawab di sesi tanya jawab nanti, kami mengundang Anda di 021-891-06135 atau juga di 081-900-792-12. Atau bagi pemirsa yang ingin bertanya via pesan singkat di 0811-900-7913. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustadz. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Ustaz hari ini? Alhamdulillah, bi khairin wa ni'am. Alhamdulillah. Dan semoga kesempatan pagi hari ini kita diberi kelancaran sampai akhir acara nanti. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung saja persilakan kepada antum. Falyatafadhal masykuran. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم نلقاه. Pemirsa azani Allah wa iyyakum, merujuk kepada kitab Al-Hadyu An-Nabawi fi Tarbiyatil Aulad, tema yang insya Allah akan kita bawakan pada kesempatan pagi hari ini adalah 7 wasiat adab untuk syabab. Sebenarnya Syekh menyebutkan di dalam buku beliau ada wasaya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lisyabab fil adab. Ya, dan beliau menyebutkan 6 perkara di dalam kitab tersebut. Kemudian saya ingin menambahkan 1 perkara yang akan saya sampaikan di awal kajian kita. Kita mengetahui bahwa marhalah yang kita sebut dengan syabab adalah marhalah atau tahapan setelah anak berusia balik. Ya. Sebelumnya kita sudah banyak membahas pada usia-usia yang juga kita membahasnya secara lebih detail, baik usia masa kecil, usia yang sudah tamyiz mendekati balik, dan juga beberapa
kajian yang secara umum berkaitan dengan berbagai usia yang dilewati oleh anak di dalam masa tumbuh kembangnya. Syekh menyebutkan tentang wasaya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lisyabab fil adab, memang ditujukan kepada mereka yang sudah berusia balik terlebih khusus, meskipun juga bisa dilakukan bagi mereka yang mendekati balik, atau membiasakan bagi seluruh anak-anak yang sesuai dengan kaidah-kaidah ataupun beberapa lafaz yang terambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Ya. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penting untuk memulai dengan mencintai ilmu dan mengupayakan agar selalu semangat di dalam mencari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para utusan yang sampai kepada beliau, khususnya yaitu pada tahun ke-8 Hijriyah, di saat Allah Subhanahu wa taala sudah mengkaruniakan Fathu Makkah, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Amr bin Salamah radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang dirinya bahwa dirinya saat itu adalah satu di antara mereka yang mengikuti bagaimana perjalanan kaum muslimin, ya, perjalanan keislaman orang-orang di sekitar Arab, ya, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukakan dalam Fathu Makkah. Beliau menceritakan tentang dirinya yang masih sangat belia, dan di antara apa yang dikisahkannya adalah bahwa apabila datang utusan-utusan, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering menghadang mereka dan bertanya tentang apa yang mereka dapatkan. Hal itu terus-menerus dia lakukan dengan penuh semangat, ya. Dan dari apa yang diusahakan itu, pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kaumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qaddimu aktsarakum Qur'anan, ya. Jadikanlah yang paling banyak menghafal Al-Qur'an di antara kalian sebagai imam salat, ya. Dari sejumlah orang-orang yang saat itu ada, dan jumlahnya juga banyak, ya, tidak didapatkan kecuali dirinya, padahal usianya masih sangat belia. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita, khususnya adalah mereka yang sudah berada di dalam awal marhalah syabab, yaitu tatkala himmah untuk mengetahui sesuatu, untuk memahami ilmu, untuk menghasilkan sebanyak-banyak dari apa yang bisa dia dapatkan, ya, benar-benar insya Allah bisa kita arahkan pada sesuatu yang sangat positif, yaitu berkaitan yang pertama dan utama adalah ilmu Al-Quran, ya. Ilmu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ilmu yang berkaitan dengan apa yang sesungguhnya dia butuhkan, ya, dalam seluruh fase kehidupan berikutnya sampai di akhir masa kehidupan seorang manusia. Kemudian Syekh menyebutkan tentang lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, la tusahib illa mu'mina, ya. Jangan berteman kecuali dengan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita berada di sebuah tempat yang masyarakatnya adalah kompleks, ya. Kita hidup di lingkungan, ya, ada orang yang muslim dan ada yang non muslim, ya. Orang-orang yang sudah jelas, ya, sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan
Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi banyak pula di antara masyarakat yang notabene bukan seorang yang Muslim, ya tidak bisa kita katakan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hal ini bukan berarti kita tidak bergaul dengan mereka yang non Muslim. Ya. Akan tetapi tidak menjadikan sahabat kita kecuali seorang yang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian jemaah yang dirahmati Allah? Sebab pada marhalah ini, pada tahapan ini, ya, seorang sedang mencari identitasnya. Ya. Dia sedang berupaya untuk memberikan kepada dirinya sebuah kepribadian, ya, yang selanjutnya akan menjadi dirinya di masa-masa yang akan datang. Ya. Mungkin dia tidak mengetahui kepada siapa dia harus bergaul dengan lebih dekat, kepada siapa dia harus berteman dengan lebih intens. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kaidah. Dan kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kaidah ini? Para ulama menjelaskan bahwa ya sangat berbeda antara seorang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya. Pertimbangan tentang sebuah kebaikan, tentang sebuah keburukan, ya. Pertimbangan tentang mana yang harus dilakukan atau ditinggalkan, ya. Standarnya akan berbeda antara ya apa yang disampaikan di dalam risalah al-Islam secara khusus dengan yang disampaikan oleh risalah-risalah yang lain. Ya. Oleh karenanya dalam arti untuk benar-benar membentuk sebuah kepribadian, ya, maka Nabi SAW mengatakan la tusahib illa mu'min. Jangan jadikan sahabatmu kecuali seorang yang mukmin, karena akan mempengaruhi kepribadian dia berikutnya. Di dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi." Ya. Janganlah engkau menjadikan untukmu sahabat ya, kecuali seorang yang beriman. Dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Ya. Surat ini menyebutkan kepada kita tentang penyesalan, ya, yang terjadi, ya, tetapi penyesalan yang sudah tidak lagi mempunyai celah kesempatan untuk kembali mengulangi apa yang mereka sesali. Ya, di akhirat orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang tidak beriman dan kemudian ternyata terseret ke dalam jurang kesesatan sudah tidak lagi bisa memperbaiki. Mereka hanya menyesal, tetapi penyesalan yang tidak ada berguna kalau itu terjadi di akhirat kelak. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, berteman di dalam hal ini adalah satu momen yang benar-benar sangat perlu untuk diperhatikan, ya. Khususnya bagi mereka yang sedang mencari identitas untuk kepribadiannya, ya, dia masih sangat mudah untuk terpengaruh. Ya, kita ambil contoh misalnya seorang yang beriman pasti dia akan menghargai waktu kumandang azan, ya. Tetapi yang tidak beriman tidak akan memperhatikan waktu-waktu tersebut. Sama-sama menghargai waktu dalam persepsinya mungkin, ya. Seorang muslim menghargai waktunya, seorang yang non-muslim menghargai waktunya. Tapi seorang muslim mempunyai cara tersendiri dalam menghargai waktunya.
Alhamdulillah kalau misalnya non-muslim tetapi menghargai waktu seorang muslim. Jika waktunya sholat, dipersilahkan untuk sholat. Jika waktunya untuk ke masjid, maka dipersilahkan untuk ke masjid. Alhamdulillah, itu adalah satu hal yang kita ikut mengapresiasi, ya. Namun itu mungkin 1001 terjadi karena memang berbeda cara pandang, ya, sehingga ya, dalam hal ini kita masing-masing harus mempunyai sikap, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu adalah orang yang disiplin, di antaranya adalah dengan menghormati waktu kita, ya. Nah, di antaranya adalah dengan sholat 5 waktu. Itu sebagai salah satu contoh, ya. Akan lebih baik jika seorang muslim yang juga bergaul dengan yang lainnya, siapapun, juga mengajak kepada kebaikan-kebaikan, paling tidak adalah kepada, ya, berpegang teguh terhadap hal-hal yang merupakan perkara-perkara yang disepakati oleh uqala, yaitu oleh orang-orang yang berakal. Contohnya apa? Contohnya adalah bersikap jujur di dalam berkata, ya. Contohnya adalah menolong orang yang membutuhkan, sangat baik tentunya. Dan kita yakin bahwasanya dinul Islam, ya, tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali sudah dimasukkan ke dalam syariat Islam yang khusus ini. Oleh karenanya kita meyakini kebenaran apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengarahkan untuk berbuat yang lebih baik sesuai dengan keyakinan kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa daki. Itu adalah hal yang pertama. Kemudian yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tadi, ya. Yang pertama kita sebutkan tentang talabul ilm. Yang kedua berkaitan dengan la tusahib illa mu'mina, ya. Yang pertama, qaddimu aktsarakum Qur'ana. Kemudian yang ketiga, pemirsa yang dirahmati Allah, lafaz hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ahsin khuluqaka linnas, ya. Baguskanlah pergaulanmu kepada manusia, ya, kepada siapapun dalam hal ini. Jadi kalau tadi kita bersahabat dengan orang yang menjaga agama kita, maka sesungguhnya di antara yang diajarkan oleh agama kita adalah ahsin khuluqaka linnas, berbuat baiklah kepada manusia, ya. Dan seluruhnya, ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk berbuat baik kepada seluruh manusia. Di antara kebaikan yang utama adalah mengajak mereka kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebaikan dari risalah khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak semena-mena terhadap sesama. Nah, di antara kebaikan risalah khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berbuat baik kepada tetangga siapapun itu, ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, radhiyallahu taala anhu, ahsin khuluqaka linnas, ya, perbaikilah pergaulanmu kepada seluruh manusia. Ini adalah wasiat, ya, wasiat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya. Di dalam hadis yang lain dikatakan, ya, dibawakan oleh Abdullah bin Umar, ya, bahwasanya ketika Mu'adz ingin melakukan safar, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada, yakni bersama beliau. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepada diriku,
Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "U'budillaha wa la tusyrik bihi syai'a." Ya. Qala ya Rasulullah zidni. Qala idza sa'alta fa ahsin. Ya. Qala ya Rasulullah zidni. Wasiat tentang pentingnya menjaga tauhid, ya. Kemudian Mu'adz meminta wasiat tambahan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apabila engkau berdoa, maka ya dengan cara yang baik, ya. Kemudian Mu'adz meminta tambahan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, berbuatlah istiqamah, ya, dan perbaikilah akhlakmu, ya. Di antara hal yang paling dilihat dari mereka yang berada di dalam marhala asyabab, yaitu para pemuda, ya, adalah istiqomah mereka di dalam masalah akhlak, ya, karena di usia-usia mereka ini, ya, adalah usia-usia yang banyak sekali perkara-perkara yang bisa dikatakan sebagai ujian asyabab, ya, cobaan bagi mereka para pemuda, para remaja, apalagi di masa-masa ini, ya, di masa-masa keterbukaan, ya, di masa-masa di mana pergaulan itu menjadi lebih luas karena medsos, ya, karena ya seakan-akan tidak ada jarak antara satu orang dengan orang yang lain, ya. Kita yang ada di tempat ini dengan siapa yang barangkali berada di ujung belahan dunia yang lain bisa saja terhubung, ya. Bahkan di tempat yang sangat privasi bagi seseorang ternyata bisa berhubungan dengan orang lain, ya. Oleh karenanya di antara ukuran indikator yang memperlihatkan bagaimana apakah syabab itu baik atau tidak baik adalah dilihat dari akhlaknya, ya. Bahkan sampai pada kehidupan berkeluarga pun ini adalah bekal yang paling utama. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya dan juga akhlaknya, ya. Jadi seorang syabab, seorang pemuda, ya, mereka yang masih remaja, ya, kemudian menjadi pemuda terus sampai usia-usia syabab sampai 40 tahun. Disitulah mereka mempunyai masa yang sangat panjang dan produktif, ya. Sangat rugi bagi seseorang apabila, ya, tidak menjadikan masa-masa tersebut sebagai masa-masa yang mendekatkan dirinya kepada Rasulullah SAW di akhirat kelak, ya. Karena di antara mereka yang akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rasulullah, ya, di akhirat kelak, ya, yang Allah akan masukkan dia ke dalam jannah adalah tentang akhlak, ya, tentang akhlak. Bagaimana, ya, dia berakhlak dengan baik kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada seluruh hal-hal yang berkaitan dengan dia, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka para pemuda yang tumbuh di dalam ibadah. Syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Rabbnya, dengan makna yang sangat luas, tetapi, ya,
Intinya adalah seseorang berbuat baik ya kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah, dan utamanya berbuat baik sebelum kepada yang lainnya adalah berbuat baik kepada Rasulullah, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada orang-orang yang berhak ya untuk mendapatkan perlakuan baik dari dirinya. Jadi disitulah nilai syabab sesungguhnya. Maka banyak sekali kerusakan-kerusakan yang juga timbul pada marhalah ini, ya, pada tahapan-tahapan ini. Maka wasiat Rasulullah SAW ini adalah wasiat yang sangat penting, yaitu hendaknya engkau perhatikan bagaimana akhlakmu. Kemudian yang keempat, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita menjaga lisan lebih khusus. Ya, ini adalah perkara yang keempat ya dari 7 wasiat adab yang ingin kita sampaikan. Ya, dalam masalah menjaga lisan, lisan adalah bagian dari adab. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lebih rinci dengan umluk alaika lisanak. Ya, miliki lisanmu, jaga lisanmu, ya. Dan ini adalah juga wasiat ya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada salah seorang sahabat, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, oleh Uqbah bin Amr, ya, wahai Rasulullah, man najat, ya, apa yang bisa menyelamatkan kami? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan untuk seseorang bisa menjaga lisannya. Ya. Kembali lagi kita di dunia yang sekarang ini dipenuhi dengan media yang sangat mudah. Ya, akhir-akhir ini kita juga banyak mendapatkan ya, mereka yang tidak bisa menjaga lisan. Ya, ya. Melecehkan misalnya hal-hal yang berkaitan dengan agama tidak sepantasnya. Kita sebagai bangsa yang mengagungkan agama, ya, sebagai bangsa yang beriman kepada Allah, sebagai bangsa yang telah menetapkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi banyak kita dapatkan para muda-mudi yang ya menjadikan bahan agama sebagai bahan candaan. Ini tidak sepantasnya. Ya, qul abillahi wa ayatihi, ya, wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya, katakanlah apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulullah kalian bercanda. Ya, kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka yang mengolok-olok para sahabat, ya, yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini untuk memberikan peringatan. Ya, jadi lisan itu sangat berbahaya. Ya, termasuk dari lisan adalah apa yang kita tulis ya di medsos atau di tempat-tempat yang lain, ya, sangat berbahaya, ya, sebab para ulama, para fuqaha, ya, khususnya dalam masalah agama yang harus kita agungkan, ya, tidak bisa diterima pelecehan terhadap agama, pelecehan terhadap ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oleh karenanya nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat penting ya, bagi mereka pemuda yang mungkin sedang banyak bicara, sedang ingin menampakkan dirinya melalui berbagai media, berbagai forum, berbagai komunitas, tetap jaga lisan. Ya. Sebagaimana Mu'ad juga mendapatkan wasiat di dalam masalah ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebutkan ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, qala Mu'ad bala, fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha.
Ya. Rasul SAW mengatakan, apakah mau aku kabarkan kepada dirimu yang bisa menguasai itu seluruhnya? Mu'ad mengatakan iya. Kemudian Rasulullah SAW memegang lisan beliau yang mulia alaihi salatu wassalam, dan beliau bersabda, tahanlah ini pada dirimu. Ya. Jadi orang bilang mulutmu adalah harimau. Ya. Jadi orang berbicara kadang-kadang ya tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak boleh dia ucapkan. Ya dia anggap sebagai candaan biasa. Dia anggap dia cukup untuk minta maaf dengan itu. Padahal hak Allah di sana. Ya. Padahal ada hak din yang perlu dia agungkan. Ya. Maka hendaklah ini menjadi perhatian. Banyak di antara manusia, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu masuk ke dalam neraka waliyadzubillah karena tidak bisa menjaga lisannya. Ya, oleh karenanya ada beberapa kaidah yang penting di dalam masalah ini. Ya, sebagaimana sebagian ahli adab mengatakan, ya, sa'ida ya man lisanuhu samutun wa kalamuhu qutun. Ya. Akan berbahagia orang yang bisa menjaga lisannya untuk banyak diam kecuali pada sesuatu yang bermanfaat, dan menjadikan perkataan yang timbul dari lisannya adalah sesuatu yang berharga. Kaidah yang pertama, ya hendaklah apa yang akan dikatakan itu berkaitan dengan sesuatu yang memberikan manfaat atau sesuatu yang menolak madarat. Ya. Kaidah yang kedua, hendaklah seseorang itu mengucapkan sesuatu, belajar untuk selalu pada tempatnya. Ya. Yang ketiga, hendaklah seseorang mengucapkan kata-katanya dan mengupayakan untuk ringkas sesuai kebutuhan saja. Ya. Dan yang keempat, hendaklah dia memilah ya lafaz-lafaz, kata-kata yang hendak dia ucapkan. Dengan memperhatikan itu, atau lebih singkatnya adalah muhasabah sebelum berkata, ya, maka insya Allah seseorang akan lebih terjaga dari kesalahan-kesalahan. Kemudian perkara yang kelima di antara wasiat Rasulullah SAW, khususnya para para syabab, ya, adalah la tudbi'in nadratan nadrah. Ya. Jangan ikuti pandangan pertama itu dengan pandangan berikutnya. Ini memang berkaitan dengan ya pergaulan yang sedemikian rupa yang sering mempertemukan antara lawan jenis laki-laki dengan perempuan. Ya. Bahwa itu adalah sesuatu yang fitri, yaitu maksud saya ketertarikan seorang laki-laki kepada perempuan, seorang perempuan kepada laki-laki fitri. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjadikan sesuatu yang fitri itu sebagai sesuatu yang disyariatkan untuk para nabinya, yaitu dengan adanya pernikahan, dan dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keturunan manusia. Ya. Nah, kaitannya dengan marhalah remaja, marhalah pemuda, hal yang seperti ini adalah dalam pandangan tertentu sebagai dunia mereka. Ya, nampaknya mereka ya banyak yang kemudian menjadikan itu sebagai sesuatu yang ya mengasyikkan tanpa melihat sisi syar'i. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara fitrah, mengarahkan fitrah, ya, dan menjadikan fitrah itu adalah nikmat yang barokah, yaitu dengan cara-cara yang syar'i. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ali, sebagaimana diriwayatkan, ya Ali, la tudbi'i an-nadaratan nadarata. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, janganlah engkau ikuti sebuah pandangan itu dengan pandangan berikutnya. Ya, tiba-tiba seorang ikhwan melihat akhwat, seorang cowok melihat cewek, itu ya.
Ya, kemudian ya begitulah yang terjadi. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan. Ya, yang pertama itu, ya itulah sebuah kejadian yang memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dirinya. Tetapi nasihat berikutnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jangan diterus-terusin. Ya. Sebab yang seperti ini bisa menyebabkan perkara-perkara yang lebih dari itu. Ya. Sedangkan para ulama mengatakan as-sabru, ya, ala ghadil basar aisar minas sabri ala alamin ba'dahu. Sabar dengan menundukkan pandangan itu jauh lebih ringan daripada kesabaran terhadap perkara yang akan terjadi setelahnya. Jadi orang kalau ada pandangan-pandangan seperti itu kemudian diterus-teruskan, ya, dia tidak jaga, ya, kesabaran untuk yang berikutnya itu lebih susah. Ya. Tapi apabila dia mampu untuk bersabar pada menahan pandangannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kekuatan kepada hatinya. Ini juga kaitannya dengan dewasa ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya, untuk kita perhatikan. Baik, kemudian perkara yang ke-6, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kaitannya dengan memulai segala perkara-perkara yang baik dengan kanan, ya. Rasulullah SAW menyebutkan fal yabada bil yumna, ya, dalam masalah memakai sendal. Ya. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, pemirsa yang dirahmati Allah, misalnya dalam masalah makan, dalam masalah minum, ya, dalam masalah memakai sendal. Di antara hadis dari Jabir, ya, radhiyallahu taala anhu, berkaitan dengan masalah ini, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ar-rajulu bishimalihi aw yamshiya fi na'lin wahidatin wa an yashtamila as-samma'a wa an yahtabiya fi thawbin wahidin kashifan an farjihi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan dengan tangan kiri, ya. Berjalan dengan sandal sebelah, berpakaian dengan menyelimuti seluruh tubuh tanpa tangan dan tanpa baju dalam, ya, yang disebut dengan soma, ya, dan duduk dengan cara mencangkung, yaitu duduk, ya, dengan meninggikan dua lututnya, ya, ke dada dengan pakaian yang satu lapis saja sehingga auratnya kelihatan, ya. Ala kulli hal, hadis ini adalah hadis yang juga berkaitan dengan perkara nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat, dan utamanya adalah Rasulullah SAW teladan kita di dalam berbagai hal, dan beliau selalu memulai untuk perkara-perkara yang baik itu dengan kanan. Fil amri kullihi, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Terakhir, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Abdullah, irfa izarak, ya, dalam masalah penampilan berpakaian, ya. Ukuran dalam penampilan berpakaian secara adab adalah kita kembalikan kepada syar'i. Mungkin ada adab yang berkaitan dengan kesopanan, adab yang berkaitan dengan adab yang berkaitan dengan apapun. Tapi segala kebaikan itu sudah terakomodir secara syar'i, ya. Oleh karenanya kita kembalikan secara syar'i supaya orang bersyukur, supaya orang tidak sombong, supaya orang, ya, santun tetapi tetap sesuai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, Abdullah bin Umar meriwayatkan, ya, ketika beliau, ya, melewati Rasulullah SAW dan pakaiannya itu melebihi kedua mata kaki, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Abdullah, irfa' izarak, farafa'tuhu, thumma qala zid fazidtu, fama ziltu ataharraha ba'du, ya.
Nabi SAW mengatakan, wahai Abdullah, angkat pakaianmu ya bagi laki-laki. Kalau bagi akhwat ya menutupi. Kalau bagi laki-laki di atas mata kaki. Itu adalah ketentuan syar'i. Dalam bahasa Umar bin Khattab bahwa yang diangkat di atas mata kaki itu adalah atqa wa anqa, ya, lebih takwa dan lebih bersih, ya. Jadi kalau para pemuda memakai pakaian yang seperti itu jangan maknai lain-lain. Itu hanya suka kepada Rasul, suka kepada sunnah Rasul dan menjalankan Rasul, tuntunan Rasul SAW dan juga tuntunan para sahabat. Umar bin Khattab mengatakan seperti itu, ya. Jadi itu memang sebuah identitas, tapi identitas yang baik, yang soleh. Bahkan Abdullah bin Umar ketika sudah mengangkat, Rasulullah SAW masih mengatakan tambah, ya. Kemudian sudah diangkat, tambah lagi kata Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Umar semenjak itu, ya, berupaya untuk menjaganya. Dan ini menjauhkan diri seseorang dari kesombongan. Rasulullah SAW juga mengatakan, la yanzurillah yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat, ya, seseorang pada hari kiamat yang sengaja, yaitu laki-laki yang sengaja menjulur-julurkan pakaiannya melebihi kedua mata kaki, batara, dengan kesombongan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nampaknya waktu tidak memungkinkan untuk kita membahas kajian lebih mendalam di antara 7 wasiat adab untuk syabab yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Saya kembali ke studio Ahsan TV. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, Ustaz sudah materi kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Nafi' Zainuddin Ilsi hafizahullah ta'ala dari pembahasan kitab yang kita pelajari, Al-Hadyu An-Nabawi fi Tarbiyatul Awlad fi Daw' Al-Quran was Sunnah, atau panduan lengkap Tarbiyatul Awlad, strategi mendidik anak menurut petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Tibalah saatnya untuk tanya jawab. Kami persilakan bagi Anda yang bertanya di 0218910635 atau di pesan singkat di 0819007913. Dan sambil menunggu teleponnya masuk, kita beralih terlebih dahulu di pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jika ada dari hasil zina, mungkin ini agak sedikit keluar dari tema ya Ustaz ya. Jika anak dari hasil zina, apakah ayah biologis wajib menafkahi anak tersebut? Dari hamba Allah di Pekanbaru. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, bahwa secara biologis dia bukan, secara syar'i dia bukan ayahnya. Ya, secara biologis ya ayahnya, tetapi secara syar'i dia bukan ayahnya, maka tidak ada hukum-hukum yang berkaitan dengan orang tersebut. Dan semoga taubat orang yang jatuh di dalam perzinahan, ya, baik laki-lakinya ataupun perempuannya, menjadi jalan agar Allah Subhanahu wa taala membuka kemudahan-kemudahan, baik kemudahan untuk iltizam terhadap syariat ataupun kemudahan-kemudahan yang kaitannya dengan rezeki, ya. Jadi ibunya yang sudah bertaubat misalnya jangan putus asa dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan di antara pintu rezeki itu adalah dibuka dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak beristighfar. Lihat surat Nuh di dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana bahwa dengan banyak istighfar Allah buka rezeki untuk kita. Kemudian bapak biologisnya apabila ingin membantu, ya dia harus membantu dengan cara yang tidak diketahui, ya, supaya keduanya bisa tetap menyesal karena perbuatan salah tersebut. Allahu ta'ala alam. Baik, demikian jawaban untuk hamba Allah di Pekanbaru. Dan masih di pesan singkat, Ustadz, akhir-akhir ini banyak kasus pelecehan seksual terjadi di lingkungan pesantren ataupun instansi pendidikan. Bagaimanakah cara kami sebagai orang tua dapat memilih pondok pesantren atau sekolah yang aman untuk anak kami dari hamba Allah di sekarang? Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah.
ya, tentang pernyataan bahwasanya akhir-akhir ini banyak, ya, perlu kita garis bawahi, ya. Sesungguhnya pelecehan-pelecehan yang seperti itu, waliyadzubillah, nasallallahu ta'ala ala wal afiyah, mungkin di luar tempat-tempat pendidikan, bahkan kita pastikan jauh lebih banyak, ya, waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kaum muslimin dan kaum muslimah dari perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian semacam ini, ya. Adapun terjadi di lingkungan pendidikan, ya terjadi di sebagian yang mengatasnamakan pesantren atau boarding, sesungguhnya intinya begitu, ya terjadi, ya. Saya tidak akan bahas ke situ karena inti dari pertanyaannya adalah bagaimana kita memilih tempat pendidikan yang baik dan utamanya juga di pesantren. Saya ingin mengatakan dua hal. Yang pertama, bahwa saya masih meyakini pesantren dalam konteks keindonesiaan adalah salah satu tempat pendidikan yang terbaik, ya, karena pada dasarnya tidak didirikan di sebuah pesantren, khususnya yang kita kenal memang secara umum ingin mendidik putra-putrinya, santriwan dan santriwatinya dalam asas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Saya juga tidak masuk detail dalam masalah itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memilihnya, karena kita tidak pungkiri bahwa berbeda antara satu pesantren dengan pesantren yang lainnya. Cara memilihnya saya akan menyampaikan dalam 3 hal, ya. Yang pertama, ya, dalam masalah pendidikan itu yang paling utama adalah guru, ya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah guru. Artinya semakin gurunya lebih sesuai dengan syariat, maka kita percaya bahwa lembaga pendidikan tersebut adalah lembaga pendidikan yang baik. Bagaimana caranya? Ya tentu penanya bisa melakukan dengan berbagai cara. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi di sana sistem pembelajaran yang baik, ya, guru yang baik dan menggunakan sistem pembelajaran yang baik, ya, yang menekankan perkembangan usia, perkembangan psikologis, yang melihat kemampuan, ya banyak hal yang terkait dengan sistem pembelajaran itu. Ya. Yang ketiga, pesantren atau lembaga pendidikan yang menetapkan sistem kontrol secara terus-menerus oleh berbagai pihak. Ya, saya sering mengatakan bahwa pesantren itu adalah 24 jam sehari. Ya. Apabila bisa dikontrol 24 jam sehari, mungkin di pagi hari oleh guru, mungkin di siang hari oleh musyrif, mungkin di malam hari oleh petugas khusus, mungkin di waktu-waktu larut oleh petugas keamanan. Yang jelas ada sistem kontrol 24 jam termasuk dengan CCTV, termasuk dalam hal ini terjalin komunikasi yang bagus antara pesantren dengan orang tua. Ya, 3 hal tersebut insya Allah di antara tips yang bisa membantu kita untuk memilih mana lembaga pendidikan atau pesantren yang lebih baik. Wallahu ta'ala. Ya, demikian jawaban untuk hamba Allah yang berada di sekarang. Masih di pesan singkat sambil menunggu telepon yang masuk. Ustadz, terkadang saya heran menghadapi remaja generasi sekarang atau teman yang lebih muda daripada saya, karena terkadang tidak sepemahaman dalam hal cara bekerja. Bagaimanakah adab atau sunnah yang diajarkan dalam menghadapi yang lebih muda, dan bagaimanakah sebaliknya yang muda kepada yang lebih tua? Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah. Ya. Hubungan antara mereka yang berbeda usia, ya, secara usia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa la yuwaqqir kabirana." Atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak termasuk bagian dari kami mereka yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Ya. Jadi pernah kita sampaikan bahwa di antara yang ditakrir di dalam Islam adalah
penghormatan kepada Syaibah al-Muslim, ya, seorang Muslim yang sudah berubah. Jadi usia itu memang dipertimbangkan di dalam syariat untuk ya mendapatkan penghormatan sesuai dengan kapasitasnya, ya. Ya. Jadi pertanyaan tadi jika mengarah kepada perbedaan usia, maka kurang lebih itulah jawabannya. Jika ditambahkan bahwa ternyata perbedaan usia dan juga memang perbedaan kemampuan, maksudnya bahwa orang yang lebih tua ternyata memang juga lebih banyak pengalaman, lebih banyak ilmunya, ya, sedangkan yang lebih muda di bawahnya, ya. Maka mendorong kita untuk menjelaskan tentang perluasan makna dari yarham sagirona wa yuwakkir kabirona, menyayangi yang lebih kecil dan menghormati yang lebih besar. Ya, di antara bentuk sayang itu adalah mengarahkan kepada yang baik. Ya, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW dengan nasihat 7 adab tadi. Kadang Rasulullah SAW memboncengkan sebagian sahabat untuk diberikan nasihat. Ya, artinya apa? Artinya kasih sayang itu diwujudkan dalam berbagai bentuk yang positif. Ya, kadang-kadang memang misalnya yang lebih muda itu karena kurang pengalaman, ya, dia hanya memandang dari wawasan yang dia dapatkan, ya, maka perlu untuk diajak bicara, diajak diskusi, ya, untuk dikasih wawasan-wawasan yang lebih. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu berusaha mengetahui kejiwaan, misalnya mereka yang lebih muda, kisah tentang mereka yang belajar di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berhari-hari. Kemudian Rasul SAW melihat kok kayaknya mereka sudah rindu sama keluarga. Rasul paham, oh ini sedang begini kondisi mereka yang belajar. Maka Rasul SAW memerintahkan mereka untuk pulang ke rumah. Maksud saya bahwa yang lebih tua kadang harus lebih mengerti di dalam masalah bagaimana memberikan arahan dan bentuk kasih sayang itu. Sedangkan yang lebih muda bagaimana terhadap yang lebih tua, ya, tadi karena usia saja, ya, yang lebih tua itu sudah harus dihormati. Bagaimana dengan yang lain? Sehingga Abdullah ibn Umar, ya, dalam satu cerita itu yang masyhur masalah pohon kurma sebagai permisalan bagi seorang mukmin, dikatakan oleh sebagian ulama bahwa yang muda itu boleh, ya, mengemukakan pendapatnya, ya, ketika yang lebih tua itu ternyata diketahui memang tidak mempunyai jawabannya. Maksudnya apa? Secara adab mendahulukan yang lebih tua lah. Ya, tapi kok ternyata yang lebih tua ini memang tidak mampu, tidak ada kompetensi dan seterusnya, maka yang lebih muda pun tidak masalah untuk melakukannya. Wallahu taala alam. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi di pesan singkat Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah hukum mengucapkan syahadat sama sholawat di akad nikah? Jazakallah khair. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Saya tidak tahu itu kapan diucapkannya. Yang jelas di dalam masalah nikah itu misalnya di khutbatul hajah, ya, itu sudah disebut tentang syahadat, dalam arti kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, ya. Kemudian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah, ya. Itu sudah disebut di dalam khutbah al-hajah, ya. Ya, kemudian cara ijab dan qabul misalnya, yang paling penting adalah merujuk kepada apa yang dikatakan oleh para fuqaha, ya, dalam masalah rukun-rukun nikah. Di antaranya adalah ijab dan qabul. Itu bagaimana dilakukan? Intinya adalah seorang wali, ya,
uh, menerima ya calon mempelai atau calon menantunya melalui pertemuan ijab dan qabul, ya, bahwa wali mengatakan kepada calon menantunya, kemudian menantunya menerimanya, ya, qabiltu nikahaha wa taswijaha dan seterusnya, ya. Itu adalah yang paling penting dan itu yang utama, ya. Wallahu taala. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, ada pertanyaan. Bagaimanakah cara mengatur anak yang sudah beranjak dewasa jika sewaktu kecil terlalu dimanja oleh orang tuanya? Dan mungkin ini sekaligus sebagai pertanyaan terakhir, Ustaz, silakan. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Seorang yang dimanja itu berarti adalah seorang yang selalu disuguhkan padanya bahwa segala sesuatu itu mudah, ya, dan dia berada di dalam posisi selalu mendapatkan pelayanan, ya. Oleh karenanya dua perkara ini perlu ditanamkan sedikit demi sedikit pada orang yang sudah dewasa. Kalau sudah terlanjur pada saat masa kecil dia selalu dimanja, ya, bahwa kenyataan kehidupan tidak selalu seperti itu, ya. Dan memang dalam hal ini kita harus melakukan pendampingan meskipun dia sudah besar, sudah dewasa. Ingat kepada kisah bagaimana seorang sahabat, ya, atau sahabi, ya, ketika ditimpa musibah dan diminta oleh Rasulullah SAW untuk bersabar, ya. Sementara dia tidak mau dan mempunyai alasan tersendiri sampai dikabarkan bahwa tadi yang menyuruh itu Rasul, ya, sehingga dia berusaha untuk mendatangi Rasul dan meminta maaf. Apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah semacam, ya, nasihat langsung yang bisa dikatakan adalah dari hal-hal yang semakna dengan pendampingan tadi. Maksudnya apa? Jadi ketika terjadi sesuatu, apa sikap dia, kemudian kita datang mengarahkan. Ketika terjadi sesuatu, bagaimana sikap yang muncul, kemudian apabila ternyata kurang pas, kita mengarahkan. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan pendampingan itu. Nah, dan banyak sekali akan terjadi, terutama pada anak-anak yang manja, itu mungkin bisa dilihat di dalam berbagai kasus, ya, ketika dia misalnya katakanlah tidak bisa mengerjakan pekerjaan tertentu atau tidak sukses ketika mendaftar di tempat tertentu dan seterusnya. Saat itulah orang tua terus melakukan pendampingan karena dua hal yang saya sebutkan tadi, bahwa dia merasa harus selalu dilayani, ya. Kemudian dia merasa bahwa segalanya selalu selalu muncul dengan mudahnya, itu ternyata tidak banyak di dalam kehidupan, ya. Oleh karenanya dua perkara ini adalah juga menjadi perhatian kita di dalam melakukan pendampingan berikutnya. Allahu ta'ala alam. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, mungkin ada beberapa faedah yang bisa antum sampaikan kepada pemirsa khususnya, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya kita selalu yakin bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk yang sangat berharga di dalam masalah tarbiyatu al-abna.
7 wasiat adab untuk syabab yang kita sampaikan pada hari ini tentu adalah sebagian dari wasiat-wasiat Rasulullah SAW, bukan seluruhnya, tetapi itu juga merupakan 7 perkara yang memang banyak terjadi di usia mereka. Oleh karenanya penting bagi kita untuk memberikan perhatian kepada 7 masalah yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai sudah kajian bagi kita di kesempatan pagi hari ini bersama Al-Ustadz Nafi' Zainuddin Ilsi hafizahullah ta'ala dari pembahasan Al-Hadyu An-Nabawi fi Tarbiyatul Aulad atau cara panduan lengkap cara mendidik anak. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz atas waktu luangnya untuk mengisi materi di kesempatan pagi hari ini, dan juga kepada para pemirsa yang sudah bergabung untuk menanyakan via WhatsApp. Dan mohon maaf atas kekurangan kami karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami ajukan. Kami undur diri dari ruang dengar Anda dan kami hadirkan kembali dengan tilawah Al-Quranul Karim setelah beberapa jeda berikut ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.